Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rivers, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. 8 bulan no water change, tapi juga no alga alias tanpa alga. Masa sih ngaco ini? Ya, selamat datang teman-teman di aliran ngaco ala Semir TV ya. Jadi ceritanya, tankku ini udah berusia 8 bulan. Tapi seperti yang sudah sering aku sepil ya, aquarium ini tuh dari awal sampai usia 8 bulan itu bisa dikatakan no alga. Kok bisa ya? Dan padahal aquarium ini juga tanpa cycling ya. Tapi jangan langsung ditelan gitu aja ya. Tanpa cycling tapi ada ilmunya loh ya. Kalau kalian ngikutin channelku dari awal, pasti tahulah gimana sih caranya tanpa cycling, tapi hasilnya bagus, bahkan no alga. Ya teman-teman, aku sepilin dulu ya, gimana sih sampai bisa aquarium itu meskipun tanpa water change atau no water change tapi bebas alga. Jadi begini, sebelum aku sepil apa aja yang aku masukin ya, aku jelasin dulu deh basic atau awal dari kita sampai bisa seperti itu. Kunci utamanya sebenarnya ada di rumah bakterinya teman-teman ya. Rumah bakterinya itu memang harus benar-benar kita buat yang matang, dan pakailah bakteri yang bener, yang bagus gitu ya. Kalau misalkan rumah bakterinya udah pas, udah matang, dan bakterinya pun pakai yang bagus, insya Allah meskipun tanpa cycling itu bisa banget. Dan kalau tanpa cycling itu jangan asal masukin biota ya, khususnya koral. Kalau kalian asal masukin koral, khususnya koral-koral yang kuat, nah itu mereka nggak kuat teman-teman ya, nggak kuat dengan air yang baru. Kecuali kalian airnya itu pakai air lama, kemudian bakterinya bagus, bisa aja sih, tapi kemungkinan besar 90% mati. Jadi yang aku masukin dulu adalah seperti softisan gitu ya, sama LPS. Itu aman sih, dan jangan lupa jaga kadar garamnya. Ini adalah penampakannya teman-teman ya, bahwasanya meskipun tanpa ganti air itu juga bebas alga, tapi koralnya juga sehat-sehat ya. Koralnya juga sehat, kemudian semakin beranak banyak gitu ya, khususnya zoa dan jamur. Jadi sebenarnya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman mau tanpa ganti air itu bisa banget. Tapi ya, pakai atau masukin koral atau biota yang kuat-kuat seperti zoa atau jamur-jamuran. Itu kuat banget teman-teman. Bahkan mereka itu suka sebenarnya air yang kotor. Terus bagaimana dengan nutrien? NO3, PO4, amonia atau NH3 dan bakterinya. Jujur teman-teman ya, aku nggak pernah ngecek sama sekali berapa parameterku di air aquarium ini, nggak pernah. Cuma awal dulu, di awal-awal aja aku cek ya. Setelah itu nggak pernah cek sampai umur 8 bulan ini. Bahkan ya nggak pernah ganti air. Prinsipku apa sih? Rutin aja. Rutin apanya? Dosingnya teman-teman ya. So, meskipun tanpa ganti air, asalkan kalian dosing dengan tepat, itu sama aja dengan memberikan nutrien kepada biota kita. Dosingnya apa aja sih? Kalau Semir TV cukup dosing mingguan ya. Jadi dosingnya seminggu sekali. Apa aja? Big 3 pertama, kemudian yang kedua aminonya kalau aku sih disuruh milih, menurutku yang paling bagus amino itu amino mix atau vitality dari Aquaforest ya. Itu seminggu sekali, bahkan dosisnya cuma 1-2 tetes saja kalau pakai Aquaforest, karena kental banget teman-teman daripada AB Plus ya. Menurutku aku lebih bagus dan lebih demen pakai Aquaforest. Kemudian yang ketiga, ini aku nggak luput dari dosing bakteri.
tiap minggu aku dosing bakterinya teman-teman. Dan jangan lupa ketika mau dosing bakteri dan dosing yang lainnya, skimmer dimatikan. Kalau bisa waymaker, kemudian pompa juga dimatikan. Untuk coral food juga ada opsi lain pakai coralific delight ya, seperti yang nampak di video ini. Ini aku pakai lebih ke directnya, karena kalau misalkan di direct khususnya koral yang berdaging, otak, sinarina dan kawan-kawan itu lebih cepat responsif dan mekarnya wow gila banget gitu lah. Kemudian yang selanjutnya yang keempat ya, yakni aku selalu rutin juga dosing VSV ya. VSV nya di sini sebenarnya dia tuh penggantinya nopok ya. Aku pakainya tuh cuka ya, cuka yang 25% merek Indo April. Nah, semua dosing dari Big Tree, VSV, kemudian bakteri. Oh ya, ada lagi yang tertinggal ya. Yakni aku sempetin juga dosing trace elemen ya, karena dari awal sampai usia tank ini itu 7 bulan nggak pernah sama sekali tak dosing trace elemen. Maka dari itu warna koral di aquariumku ini agak pucat. Jadi setelah aku dosing trace elemen, warnanya mulai ngejreng lagi, dan bahkan untuk jamur balonku yang awalnya nggak mekar itu sekarang udah mekar. Itu semuanya aku dosing 5 mili teman-teman ya, kecuali tambahan untuk coralific delight ini aku pakainya ya dikit aja sih. Yang penting donat sama otak dan sinarina waktu itu udah tercukupi lah, langsung mekar. Lihat ya, ini penampakan coralific delight-nya teman-teman ya, jadi perlu dicampur sama air. Begitu teman-teman ya, jadi cukup mudah sebenarnya, dan cukup seminggu sekali aja itu udah bisa kok, asalkan rutin, jangan sampai lalai gitu ya, atau berhenti. Seminggu sekali dosing yang aku sebutin tadi, aku sih pakainya 5 mili, dan aquarium ini tuh udah melewati trial by error ya. Dulu pernah sehari 1 mili tapi malah rusak, 2 mili per hari, akhirnya ketemu ternyata kebutuhannya tuh cuma 5 mili per minggu. Nggak tahu deh nanti kalau misalkan tak ganti lagi apakah bisa bertahan koral-koralnya, karena koral itu pada dasarnya bisa adaptasi kok. Kunci utamanya main aquarium laut itu di filtrasi gitu ya teman-teman ya. Filtrasinya kalau bisa jangan ala-ala atau receh atau biasa-biasa asal-asalan gitu ya, kasihan biotanya, karena filtrasi itu jantung utamanya aquarium laut. Kalau kalian filtrasinya udah bener, apapun yang kalian masukkan nanti insya Allah isinya aman, seperti punyaku ini ya, tak masukin apa ya aman, kecuali biota yang ada di bawah. Kemarin tragedi itu sinarina ada 2 ya, itu pelakunya betok di atas tuh, yang biru kecil itu ya, mau diseser nggak bisa, ya udah biarin dah. Jadi kayaknya nanti ditambah donat aja gitu teman-teman ya, tips dari saya selama 8 bulan ini. Alhamdulillah nggak ada kendala yang berarti ya, bahkan biotanya meskipun tanpa ganti air ya sehat-sehat aja gitu, asalkan rutin di dosing ya. Thank you teman-teman semuanya.